Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dengan saya Firman Herliansyah, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke video berikutnya. Nah, di video sebelumnya udah saya bahas ada pengalaman kenapa saya harus pergi ke psikiater karena kondisinya kayak gitu, teman-teman ya. Kalau misalnya kamu nonton dari awal sampai akhir, mungkin kamu akan tahu ya. Nah, sekarang saya bahas apa yang saya rasakan ketika konsumsi obat psikiater, teman-teman ya. Terus juga saya nggak akan bahas itu doang, tapi saya juga akan ngasih tahu di sini berapa lama saya konsumsi obat psikiater ya di sini. Nah, semuanya akan saya bahas di sini. Oke, ini transparan ya. Yang pertama, apa yang saya rasakan ketika minum obat itu, yang pertama banget itu pikiran tenang. Ya udah pastilah obat penenang ya, pikiran tenang, tapi banget ya, tenang banget gitu, seriusan ya. Yang kedua itu tidur lebih cepat. Jadi kan kita itu pencemas nih, mau tidur itu kan susah banget ya, susah tidur sampai subuh, sampai pagi, bahkan jam 9 udah tidur tapi kebangun malam-malam itu udah aja nggak bisa tidur lagi ya. Nah, setelah minum obat itu tidur lebih awal, teman-teman ya. Terus sekalinya kebangun kita bisa tidur lagi, jadi nggak ada takut-takut lagi ya, karena memang tenang. Yang pertama itu ya, saya ulangin, pikiran tenang. Yang kedua tidur lebih cepat. Terus yang ketiga apa ya, nggak mood makan, teman-teman ya, nggak mood makan, sama makan minum nggak mood ya, makan minum nggak mood. Terus setelah itu apa ya, ini loh, rahang ini nih kaku ya. Saya rasain ini, rahang ini kaku banget ya, ini nih. Jadi kan kalau ngantuk itu kan pasti nguap nih. Nah, saya itu waktu nguap kok kaku banget. Jadi pokoknya kaku banget lah, nggak susah sih dijelasinnya. Pokoknya ini kaku banget ya, rahang ini kaku banget. Nah, nggak tahu kenapa lah pokoknya ya. Terus yang keempat ya, kan pertama tenang, kedua tidur lebih cepat, ketiga mood makan nggak ada, keempat rahang. Oh ya, sekarang yang kelima mungkin ini loh, kalau misalkan kita ngobrol kayak gini, jawabnya tuh lama jawabnya, teman-teman ya. Jadi waktu itu saya pernah, ketika dosisnya mungkin masih ada di tubuh saya, terus saya diajak ngobrol sama almarhum ibu, almarhum mama, nanya sama saya. Pas mau jawab lama, sampai mama saya bilang, "Hei," katanya, "kenapa bengong?" katanya gitu kan ya, karena lihat saya mungkin bengong gitu kan ya, malah bengong bukannya ngejawab. Nah, dari itu langsung saya oh, nah baru jawab. Nah, itu yang saya rasain ya. Tapi perlu digarisbawahi lagi bahwa semuanya itu beda, nggak harus sama. Kalau itu yang saya rasain, teman-teman, jadi nggak ada maksud buat kalian nyamain teman-teman ya, karena setiap orang beda kondisinya ya. Ingat-ingat ya, jadi saya takut di sini takut ada kesalahpahaman ya, jadi jangan sampai salah paham ya. Jangan sampai kayak gini loh, setelah kamu tahu reaksi saya minum obat psikiater, jadi kamu nggak mau pergi ke psikiater. Janganlah, teman-teman ya. Saya juga nggak nyuruh kalian buat mengambil keputusan, nggak sama sekali. Kalau misalkan situasinya genting dan urgent banget, ya kamu jangan takut pergi ke psikiater ya, kayak gitu. Terus pembahasan berikutnya ini yang mungkin kamu tunggu ya, berapa lama saya konsumsi obat psikiater. Di sini saya nggak akan jawab, mohon maaf ya, takutnya disama-samain ya. Ini kan masalah obat, teman-teman ya, karena saya juga jauh lah tentang ilmu medis, ilmu apa-apa jauh banget, karena saya juga cuma punya pengalaman doang. Nah, mungkin di sini mohon maaf nggak akan saya kasih tahu yang pasti secepatnya dan nggak selama itu ya. Itu jawaban saya, seberapa lama saya konsumsi obat. Jawabannya secepatnya dan nggak selama itu, teman-teman ya. Takutnya gini loh, kalau misalkan bang, katanya kan ada loh yang nanya di komentar sebelumnya, bang berapa lama berhenti obat psikiater. Terus kalau misalkan saya jawab 4 bulan, 5 bulan, ntar kondisi dia itu waktu saat udah konsumsi obat 4 bulan atau 5 bulan, terus masih harus konsumsi obat, dia pasti mikir, kok Firman 4 bulan udah berhenti ya, 5 bulan udah berhenti ya, tapi saya belum berhenti, kenapa nih? Nah, itu bakal makin mumet ya. Makanya saya nggak akan sebutin, pokoknya jawabannya secepatnya dan nggak selama itu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Buat yang nanya di komentar ya, yang nanya gimana reaksi
setelah minum obat psikiater ya kayak gitu, yang tadi saya sebutin 5 poin itu yang saya rasain. Yang kedua, berapa lamanya, yaitu jawabannya teman-teman ya, silahkan kalian simak sendiri lah. Yang pasti saya nggak pengen di sini ada kesalahpahaman karena ini masalah obat teman-teman ya. Cuman saya pengen ngingetin satu hal, kalau misalkan kamu udah lost control, udah nggak bisa kontrol diri kamu sendiri, jadi seolah-olah udah bahkan sampai mau membahayakan diri kamu sendiri, mohon maaf ya, mohon maaf, amit-amit kalau misalkan kamu udah kepikiran mau bunuh diri, itu jangan ragu buat pergi ke psikolog atau psikiater. Jangan ragu teman-teman ya, karena itu udah hebat banget pikiran kamu ya. Jadi saya nggak nyuruh kamu, janganlah, tapi saya juga nggak nyuruh kamu buat haruslah, nggak. Semuanya gimana kondisi tubuh kamu dan kamu sendiri yang tahu ya. Nah kayak itu teman-teman, buat videonya mungkin kayak gitu aja. Saya harap juga ada manfaatnya di video ini teman-teman ya, kamu bisa nyimak sendiri. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang nggak enak, kata-kata yang kurang juga mohon maaf teman-teman ya, karena saya juga masih belajar. Tapi saya pengen satu hal aja, saya pengen kalian sembuh seperti saya teman-teman ya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.